Esports versus Ararki Sena. Dan akan dipandu oleh Radis Overkill dan juga Genix yang akan menemani kalian teman-teman semuanya. Tapi yang pasti kalau kita ngebahas masalah draftnya terlebih dahulu nih ya. Iya. Dari 10 player yang ada, early game potensial. Betul. Sebenarnya masih dipegang sama teman-teman dari Pendekar Esports. Dengan Martis yang mereka bawa harusnya dari segi rotasi farming di jungle-nya ini bakal lebih cepat dibandingkan sama Ian. Tapi ingat, Ian punya power pick off potensial yang besar banget. Dan targetnya cukup banyak. Bisa ke Lunox, bisa ke Trimarski, ataupun bisa ke arah Cloud. Jadi dia punya banyak target, terutama kayak sekarang nih. Ini di bagian bawah udah gak ada Viraga Armor, bisa untuk dipanis. Dan Lead Owner yang pertama seperti akan di-secure, tapi Arnold dari Chris Phobia membuat Peter kehilangan setengah HP-nya. Tapi masih aman aja, dia bahkan sempat untuk recall dulu tadi ini. Wow, masih aman-aman di awal-awal ya. Cuma kalau misalkan tim Decker mau galak bisa banget nih. Dan ngambil komposisi dari arah buff purple buff-nya dari Ians. Karena Ians tanpa purple buff bakal sulit banget ya untuk bisa berotasi nantinya. Nah, ini bakal pelan-pelan untuk bisa diserang. Karena RX Sena juga megang kendali. Dan komposisi seperti apa? Tentunya RX Sena harus bisa menahan sampai late game-nya. Karena Iritel bakal powerful banget nantinya dengan Toy yang sudah dipegang kendali nantinya. Tapi kita ngomong-ngomong soal dari battle spell-nya. Toy, dia punya sprint loh. Artinya, dia bakal lebih cepat untuk bisa berotasi lebih. Dan dari segi pengaman diri, ditambah dengan quantum charge. Dengan setiap shoot-nya, berarti bakal lebih mudah berotasi Wow, tapi Cable dan juga Cutthroat karena Floki membuahkan poin pertama untuk Ararki Sena. Akan mencoba mencari pertukaran karena di bagian bawah Decimate dari Kino mendapatkan pertukaran. Dan kita lihat ya, mid laner ditukar dengan adanya XP laner di bagian bawah. Ya, masih so-so aja meskipun nantinya ini akan membuat Loki under conditions experience pada saat Turtle kontes di menit kedua ini. Nah, ini bakal jadi satu momen krusial juga ya, karena bakal ada setup yang lebih untuk tim RRQ Sena dalam mendapatkan turtle-nya. Beserta ada Franco yang sudah ini matekin di sana. Tapi ini semua bergantung dari Franco sih. Kalau Franco bisa dapetin hook-nya, ini dapetin Jeko bagus banget buat tim Pendekar nantinya. Wow, tapi terlihat seperti setup sudah terlalu matang untuk Pendekar ya. Bahkan masuk dengan skill cable-nya Ian, Pulse Insanity dibuka. Trimarski, tapi tercuri oleh Don. Don Gabang dan kali ini penalty zone mencoba connect dua member di sana dan berhasil mempick off Ikino. Menjadi target kedua, Chris Phobia down, Loki pun hilang dan 3 men down untuk Pendekar Esports. Ararki Sena menguasai pertempuran di turtle-nya. Wow, awal yang sangat baik ya tercipta dengan 3 kill tanpa ada kompensasi sama sekali. Beserta turtle yang diambil. Tentunya goldnya bakal scaling lebih dengan adanya 8.000 gold yang dipegang sama tim RRQ. Beserta adanya gold plating. Banyak banget objektif yang mereka ambil. Dan kalau kita lihat dari segi emblem, sebenarnya Don yang tadi kita sorot ya, dia punya breastmeat dan juga ada trail. Artinya ada dapetin 15 adaptive damage tambahan ya. Beserta adanya 5% damage yang scaling dari adanya Master Assassin yang dipick dari segi emblemnya. Ini cukup kuat sih dan bisa lebih lama pada saat lagi impact. Berkaca dengan ada export ya, yang ternyata cukup baik dengan adanya festival food yang dipegang dan endurance ya. Artinya range-nya bakal lebih kencang dan ini saling berimbang sebenarnya sih. Cuman kalau dari segi goaltendernya, Iritel kita lihat dari arah Toy, dia punya Fatal Tenacity loh. Dan beserta Quantum Charge. Dengan adanya Fatal, 5% critical chance juga 10% critical damage. Lebih sakit pastinya. Dipadukan dengan bersakit dan juga Husk Cloud nantinya. Wow, ini cukup scaling ya. Apakah bisa menandingi Cloud? Karena kalau Cloud dia fokus ke rotasi di sana. Dengan adanya agility nih Bang Radit. Ya, tapi lagi-lagi engagement diciptakan final zone connect ke Trimarski masih tempat lapis Insanity. Dan dengan gini Viraga Armor dia nggak bisa sih untuk mempertahankan XP lane-nya. Dan sekarang harus merelakan sepertinya karena memang ada teamfight yang terjadi di bagian top lane juga. 3 member Pendekar Esports ini mulai membayang-bayangi Toy. Toy nggak dikasih space dan mulai dipersempit lagi nih agar dia agak sedikit lama dari farmingannya. Dari bagian mid lane, coba untuk memberikan pressure tambahan karena memang dengan keberadaan dari Chris Phobia. Wow, Blinker terpaksa dibuka, Dimarsi dalam bahaya. Tempat untuk Fire Missile, berlangsung saat ini membuat gagalnya RRQ Sena mendapatkan arta tarik di bagian bawah dan membuat 2 member di sana kehilangan cukup banyak HP. Di sisi lain, turtle kedua disecure oleh Pendekar, tapi belum selesai. Memang Yans gak puas ngelihat Trimarski yang gak punya Viraga Armor langsung dipanis sendirian di bawah. Wow, dipanis ya dengan pertukaran adanya turtle yang diambil. Tapi kita lihat adanya turret yang udah dihancurkan, ini bakal memudahkan rotasi mereka untuk bisa mendapatkan objektif berikutnya. Karena ini nggak setara ya dari arah bawah. Gold platingnya udah dikuras, turtle udah diambil, beserta auto turretnya. Nampaknya ini bakal ini sih lebih onyx dari segi hierarchy tentunya. Dan tim Pendekar harus hati-hati karena ada penyerangan. Wow, The Way of Dragon! Bersatu Blade Commander udah gak ada di Floki. Dan ada timing yang manis dari Peter.
Dan itu benar-benar kalkulasinya matang ya. Meskipun tadi sempat miss dari Jet Kundo fase ketiganya dengan flicker, tapi dia tepat ada di depan dari Floki yang belum sempat flicker. Jadi The Way of Dragon membuat RRQ Sena bisa mempick off Loki dan sekarang dengan 4 membernya di bagian top lane. Ingat, Peter nggak punya terlalu banyak HP, jadi dia nggak bisa untuk memulai inisiasi kembali. Iron Hook, Crispovia masih gagal. Masih gagal. Dan ini jadi satu informasi yang menarik ya, karena kita tahu ketika adanya Code of Decay dihancurkan, mereka bakal aim ke arah gold tendernya supaya dari arah Cloud dibungkam pergerakan nggak jadi dari nanti late game. Bloody Hand, Don masih bisa bertahan, bahkan Last Insanity tidak di pop up. Ada 2 atau bahkan 3 ultimate dari pendekar esports yang berhasil dikecoh oleh Veter. Dan sekarang di bagian top lane sana Don, wow gagal mendapatkan penalti zone yang Boteski, tapi Boteski terjebak dan berhasil terkena efek Decimate Scorpion yang membuat Boteski pun terpanis Berkali-kali ya, dan ini Botenski bakal dihambat pergerakannya dengan adanya di awal-awal yang kurang bagus. Karena kita tahu setelah diambil akhirnya dari Cloud-nya, akhirnya mereka mendapatkan auto turret-nya dan lebih pegang lagi owning dari segi map-nya. Mereka nampaknya bakal memberikan pressure terus-menerus dari tim RRQ dan pendekar harus bisa mengantisipasi hal tersebut untuk bisa menjaga lane dengan baik. Dan ada informasi dari Franco yang lebih roaming loh nantinya. Karena ini bakal dijagain banget, Peter bakal lo ke arah Franco supaya nggak ada Iron Hook yang masuk ke arah tim RRQ Sena. Ya, dan makin memperjauh lagi. Wow, penalti zone yang berhasil dihindari. Crispovia terpaksa mengeluarkan flicker dia. Kalau sampai tadi gagal untuk mengeluarkan flicker, dia bakal bisa untuk di shutdown juga. Dan dengan Berserker Fury di tangan Toy, dia semakin siap lagi untuk ada di area team fight. Sempat kena pressure, tapi Arnold kali dari Crispovia yang langsung membuat Toy turun dari Leonya. Dan sekarang keuntungan ada di tangan pendekar esports, meskipun RRQ Sena harusnya akan mengambil turtle yang ketiga. Dan lagi-lagi pressure coba dilakukan oleh Jans. Dia mencoba untuk memainkan side lane-nya seperti di bagian atas. Gagal sudah inisiasi menuju target pertama dari RRQ Sena karena memang adanya Don. Ini membuat Trimarki gagal untuk memberikan pressure-nya. Tapi Peter terlihat dengan dilakukan Insanity yang sudah mulai dibuka. Jet Kundo berhasil connect, tapi sangat disayangkan. Veter ini sayang banget kalau sampai nge-pick off dari Trimarkinya ya. Karena memang dia masih ada immortality dan Jans yang terlihat ini tapi nggak sadar keberadaan dari The Way of Dragon kali ini. Veter langsung bisa mencabut jauh dari Ikino. Lihat all in yang dilakukan oleh RRQ Sena menghilangkan nyawa dari Ikino dan ini akan menambahkan keuntungan mereka. Iya, Rise Group yang sangat cepat ya. Mereka langsung tahu apa yang menjadi satu orang yang berhasil di take down sama mereka. Dengan dari sana langsung rise up kembali. Tapi dengan kejadian tadi, Golden Staff langsung didapatkan oleh Toy di sana. Dan ini bakal menggagalkan skema mirroring dari pendekar. Karena tim pendekar tadi mendapatkan Toy ya, yang artinya cukup adil untuk bisa mengimbangkan Botenski di sana. Cuman kalau kita dari segi map ya, mereka ada di lane up-nya masing-masing loh. Dengan adanya 3 lane yang mereka pegang. Ini harus berjalan stick together lagi dari pendekar. Dan sedangkan mereka juga harus mendapatkan dari Iron Hook-nya, dari arah Crispovia. Karena kalau misalkan dapat hook, mereka nggak dapat pick off nampaknya Bang Adit. Iya, hampir ya tadi ada Iron Hook-nya connect ke Veter ya. Tapi untungnya dengan membawa Chow, dia bakal susah sih buat bisa ditangkap sama Iron Hook. Ingat, Simple memberikan efek immune dari sisi di mana Iron Hook itu bisa digagalkan dengan adanya Simple dan Veter. Setelah itu kita masih melihat ya, kedua belah tim bermain lebih pasif karena memang mereka masih menunggu juga untuk timing dari Lord yang pertama yang akan hadir di 20 detik yang akan datang. Sekarang pressure di bagian top sudah mulai bergerak juga ke arah base dari pendekar, tapi bagian bawah satu turn pertama diamankan oleh pendekar esports. Belum selesai karena memang sekarang terlihat dengan skill cable yang masuk. Ian mencari di belakang, ada conceal play yang dilakukan dari Veter, gagal dan bahkan tertarik Anadol serta Pelodian meskipun meminta di zone sempat di pop up, tapi itu hanya untuk memberikan backupan kepada Veter dan juga Yats dan Don. Wow, ini timing penalti zone-nya benar-benar bisa nge-cancel Bloody Hand dan juga semua player dari pendekar untuk bisa mem-pick off RRQ Sena. Iya, dan defense mekanisme yang cukup baik ya dari arah tim pendekar karena dengan bajing duet akhirnya pada mundur nih dari tim RRQ Sena. Cuma sekarang setup-nya nih yang bakal diperhitungkan. Siapapun yang dapetin ke arah Lord dari arah 8 menit pertama, tentunya bakal dapetin keseimbangan yang lebih untuk menjadi pelan ke-6 mendapatkan auto turret-nya dari tim RRQ Sena nantinya. Karena itu yang pengen mereka usahakan ya dari tim pendekar. Tapi di tengah-tengah nih, udah ada strong setup yang bakal dibuka nampaknya Bang Radit. Ya, tapi benar-benar di sini RRQ Sena mereka nice banget dari trapping yang mereka lakukan. Gitar di bagian depan, oke lah, playernya nggak ada. Tapi ingat, Gitar pun masih belum pernah pick up gitu. Jadi dia benar-benar harusnya unggul dari segi itemization di atas dari Crispovia itu sendiri. Dan Lord dengan dia 5 member RRQ Sena, mereka pede aja ngelepasin lane jauhnya. Lane jauhnya masih dorong karena base turret dari pendekar esports.
Dan sekarang masih nunggu dulu karena memang dari Giants-nya belum mendapatkan purple buff. Tapi di sisi lain, Pendekar pun sama. Jadi mereka pun gak mau mencoba untuk membuat inisiatif terlebih dahulu. Mereka ingin counter setup seperti sekarang on play yang dilakukan oleh Chris Bobia. Ada hook yang gagal, tapi meskipun itu final season yang terkena efek Florian membuat Tonya terpanis. Ian di bagian belakang, ke tengah SP, meskipun Floki dan juga Chris Bobia gak bisa selamat, tapi masalahnya sekarang Lord diamankan oleh Kino. Meskipun double shield diamankan oleh seorang Toy, tapi mereka kehilangan Lord yang pertama. Seorang diri Dreamers terpaksa untuk flicker, tapi yes, gak bisa mempertahankan outer turret mid lane. Wow, tarik keluaran cukup baik ya, karena Ian langsung masuk ke arah backline beserta dapetin 3 personil dari RT Pendekar. Dan dengan ditukar dengan Edon, tapi impactful banget karena dengan adanya Lord yang berhasil diambil, mereka langsung menumbangkan 2 turret. Wow, ini goldnya bakal scaling lebih, perbedaan goldnya bakal cukup jauh dan terbukti dengan adanya Blade of Despair yang sudah dipunya oleh Ian di sana. Nah ini dia, Ian-nya masuk ke lini belakang dan memberikan tekanan yang lebih dari arah Floki hingga Floki ditumbangkan. Yang sulit sekali akhirnya main dealer utamanya dari tim Pendekar mundur semua. Kayak Cloud di sana dari arah Potensi beserta adanya Trimarski yang gak ada lagi Viraga Armor. Wow, tapi ini benar-benar bagus timing dari Blodihannya Chris ya. Iya. Tadi kalau sampai kena penalty zone itu bakal lebih banyak korban lagi dari Pendekar itu. Dan sekarang, ada Nuk Legat, tapi koneksi yang digagalkan karena adanya penalty zone. Don mencoba untuk mencari targetnya, Trimarki ngambil Insanity, Chris terhalang tembok orange buff dan membuat dirinya pun terpick off. Dan kali ini masih belum ada keuntungan lebih lanjut lagi untuk Pendekar, tapi mereka sepertinya akan kehilangan dari outer turret mid lane untuk arah Kisena. Dan yes, keuntungannya adalah ya semua outer turret berhasil dihancurkan dengan Lord yang pertama yang dicuri oleh Gino. Iya, distraksi yang benar-benar baik diciptakan lagi kembali karena kita tahu di arah bawah akhirnya dari Inner Turret langsung mereka hancurkan dengan Toy yang berhasil free hit tanpa ada gangguan. Nah, berkaca dari kita lihat dari gold lane-nya, Toy dia udah punya Windtalker beserta Fury beserta Hustle dan juga Swift. Attack speed-nya udah ada, dari critical-nya juga udah maksimal 65% lebih. Dan ini bakal sakit banget sih untuk bisa memberikan output damage tambahan dan dia udah siap sedia untuk join untuk memberikan kontribusinya. Nah, berkaca dari segi Cloud juga itu Potenski di sana, dia udah dapetin power spike juga sebenarnya karena ada Golden Staff beserta adanya DHS. Dan juga Wind of Nether ya, artinya cukup respect dan mendapatkan pengamanan diri yang lebih dibandingkan Iritel di sana. Karena kita tahu, dengan Wind of Nature, dia lebih mudah sih untuk bisa masuk ke lini belakang. Tapi dengan satu syarat tambahan, karena mereka juga harus bisa jalan beriringan. Dengan adanya Trimarski yang masuk sebagai inisiator dan juga Xphobia dari Hooknya. Lagi kita tahu ya, Xphobia punya 5% tambahan dengan adanya Focus Mark. Ini bakal lebih dapetin damage burst lagi sih. Cuman memang harus jaga jarak. Karena kalau misalkan mereka terlalu overextend, mereka bakal bisa ke pick off dengan mudah dengan adanya Don yang siap sedia masuk dengan penalty zone. Ya, dan sebenarnya kalau aku lihat ya, ini dari Potensi oke lah dia punya infrastructure, punya Purify, tapi ingat dia nggak boleh dari dia nggak punya sama sekali magic defense. Sedangkan Okta dari tadi dia selalu menghobi kira Decimate yang membuat nantinya combo dari Shadow Strike dan juga Arcane Shade serta Decimate itu bisa langsung mempanis Potensi. Jadi Potensi harus hati-hati banget ketika dia dive in dengan the camera image-nya nggak boleh ke depan dari Okta itu sendiri. Dan keberadaan Lord yang kedua sudah mulai muncul di bagian bawah. Di menit 13 menandakan bahwa Lord ini sudah enhance. Dan Arkisena dengan 5.000 gap goldnya. Mereka masih memegang kendali harusnya, tapi ingat, Ikino ini punya power retribution yang bagus. Dia sempat untuk mendapatkan Lord yang pertama dengan Mortal Coil dan juga retribution ya. Jadi apakah hal tersebut akan terjadi kembali? Dan terlihat ada dengan Duel of Dragon, karena Ikino masih bisa bertahan, dan bahkan mencatat Okta. Dan ada Blade of Honor yang dikeluarkan, tapi lihat Toy masih nari-nari mereak di sana. Lord didapatkan kembali oleh Ikino, dan sekarang kehilangan satu membernya. Benter, gak bisa untuk escape harusnya dari Potensi, dan dia pun akan menjadi player kedua yang dihilangkan oleh Pendekar. Dan ini akan membuat swing gold yang benar-benar besar untuk Pendekar, karena itu untung banget loh. Men-shutdown Okta, mendapatkan Vinter juga, Lord didapatkan, tapi somehow Ian ini benar-benar ngarah banget ke arah Floki. Floki nggak dibiarin ya untuk bisa bebas saya di area jungle, dan sekarang dia pun dipaksakan untuk mundur. Iya, dipaksa untuk mundur ya. Bener setup yang sangat baik. Yang seperti yang aku bilang, berganti dengan Xphobia dan juga adanya Blazing Duet yang masuk. Hingga akhirnya Okta yang tadi seperti kadang-kadang sulit banget bisa didapatkan, akhirnya berhasil dengan adanya di dive in langsung dengan Decimate dari arah Ikino di sana. Nah, dengan dapetin lore tambahan, akhirnya mereka mendapatkan 2 turret sekaligus dari turretnya. Cuman nampaknya nggak bakal
dipadukan kembali karena memang terlalu berisiko lagi di mana 5 player sudah hidup dan mereka bakal menahan dulu tempo permainannya. Tapi untuk dari segi gold, sekarang mereka bersamaan loh Bang Radit. Bisa Iya. menyimbangkan yang tadinya beda 5.000. Jadi keuntungannya di satu Lord dan juga team fight di Lord yang kedua, Iya. itu dapetin 5.000 lebih gold ke arah Wow. Pendekar Esports ya. Tapi bukan itu sih, masalah sekarang dari arah Kisena, itu udah gak ada yang Immortal. Dan Palpota dari Ians udah diambil juga sama Bahaya. Ikino. Dan itu yang akan membuat arah Kisena bisa fall off. Karena minimnya energi dari Ians membuat Ians gak bakal sepowerful di 13 menit kita menyaksikan game yang pertama. Jadi ini harus benar-benar tahu banget timingnya, kapan in and out-nya. Jangan sampai dia kehabisan energi pada saat itu. Betul. Dan nampaknya penyerangan dari tim Aroxena kayak bahan baku tempe ya, ke delay. Ke delay. Iya, sulit soalnya. Dan ini bakal ditahan terlebih dahulu. Mereka harus bisa menunggu tempo permainan lagi dan manajemen wave yang harus mereka upayakan harus bisa segera disimbangkan. Karena dengan ada lane jauh yang bisa diutarakan sama Pendekar, Cloud punya peran penting nih untuk bisa split push. Cuman terlalu beresiko, jadinya mereka bakal together terlebih dahulu dengan Floki yang bisa dibilang memiliki presence-nya sangat-sangat pedih. Nah, nggak tahu ya, Floki dengan pasifnya juga bisa memberikan burst damage tambahan, karena dia juga gak bakal bisa berjaya untuk bisa masuk terlalu dalam, makanya Yans yang target banget nih kalau Floki. Dipadukan dengan Floki, emblem Black Knight Impression-nya. Ini memberikan damage push yang sangat maksimal dengan adanya 120 adaptif sampai 359 ya, berskala dengan level dari Lethal Impression. Dan kita bakal lihat seperti apa lokasi mereka karena mereka juga nggak mau berjalan sendirian dan nampaknya beriringan. Wow, tapi sepertinya masih bisa mendapatkan untuk purple buff-nya dan wow, ini adalah keuntungan banget loh. Aku masih penasaran kenapa Pendekar nggak mau coba kontes lagi Iya. untuk purple buff dari Ian. Dan ini sangat disayangkan karena Ian sekarang sebelum adanya Lord di 10 detik yang akan datang, ini dia udah punya purple buff untuk kurang lebih 1,5 menit ke depan dan akan membuat nantinya dia bisa all out di team fight-nya. Dan sekarang bergerak secara bersamaan ternyata nggak ada split push yang dilakukan oleh Aaron Kisena membuahkan hasil nihil untuk Pendekar yang ada 4 member di bagian bawah. Trimarski di bagian top lane mengantisipasi pergerakan dari Ian. Masalahnya Trimarski nggak mudah untuk bisa di solo pick off oleh Ian. Dan Lord, wow ada flicker Blodian di cancel dari knock up effect dari Lord. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Blodian dan bahkan Boteski terhilangkan cukup cepat dengan heavy crossbow dari Toy. Dan bahkan kali ini 2 man down dari Pendekar Esports mencoba dari si flicker. Okta menggila. Trimarski tersebut tapi still cable dari Ian memporak-porandakan lini belakang Pendekar Esports dan kali ini menyisakan last man standing di arah Trimarski saja. What a team fight for RRQ Sena. Wow, outstanding move lagi-lagi dilakukan berkali-kali dengan Aroxena yang berhasil mendapatkan Lord beserta adanya juga 4 personil dari tim Pendekar. Dan nampaknya mereka bakal latihan sekarang dengan dua lane yang bakal di-push Bang Radit. Wow, ini penalti zone flicker yang mantap ke Trimarski. Membuat Trimarski kehilangan tenaga armornya. Dia harus mundur dulu ke dalam base. Mendapatkan tenaga armornya kembali. Terus terbuka dan RRQ Sena, sang raja mendapat